sangat lelah, dingin, rasanya nggak mungkin berpacu dengan keadaan yang ada. Tapi pada saat pagi hari ini kita bersyukur saudara tetap datang di rumah Tuhan. Haleluya. Itu tanda bahwa ada hati yang lapar dan haus akan hadiratnya. Firman Tuhan berkata, ketika orang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Hari ini bukan ibadah biasa. Ini bukan sekedar rutinitas agamawi. Hari Minggu ini kita tetap percaya di hari ke-10 pencurahan kuasa Roh Kudus ada lawatan Tuhan yang menyertai kita. Lawatan Allah bekerja dari awal hingga sampai saat ini. Saya boleh merasakan aura kasih Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Seperti hujan yang membasahi tanah yang kering, demikian juga Roh Kudus akan membasahi hati kita yang mulai lemah, yang mulai kering, jiwa yang letih, akan menguatkan iman yang goyah dan akan menyalakan kembali api yang sudah mulai redup. Mungkin ada yang datang dengan air mata, ada yang datang dengan membawa pergumulan, persoalan hidup, sakit penyakit, persoalan ekonomi, atau peperangan rohani. Tetapi dengarlah baik-baik, tidak ada hujan yang lebih deras untuk menghentikan kuasa Roh Kudus bekerja atas kita umat Tuhan. Justru di tengah badai Tuhan seringkali menyatakan kemuliaannya. Hari ini bukan hari saudara hari-hari seperti biasa. Kita sudah merayakan kenaikannya. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri menjadi yatim piatu. Dia mengerjakan kepentingan kita. Firman Tuhan kemarin kata, kepentingan kita, kepentingan saudara dan saya ketika naik, ketika kita ditinggalkan, dia berikan kuasa rohnya dan dia sendiri turun bagi kita. Dan saudara jangan berkecil hati, wah ini pencurahan kuasa Roh Kudus, saya nggak bisa doa dengan bahasa Roh Kudus. Jangan berkecil hati, itu ada kasih karunia. Semua diberikannya kita ketika kita percaya Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan rohnya itu bagi kita, bagi saudara dan saya. Kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi satu pertanyaan, apakah kuasa itu masih tetap tinggal, membara, menyala di dalam hidup kita? Saya percaya juga sampai hari ini, pagi ini, dengan keadaan yang sebegini sulitnya, tapi saudara datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mau menjamah kasih karunia-Nya. Ketika kita minta, kita minta tolong kepada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan, maka kuasanya turun bagi saudara, pribadi lepas pribadi. Bukan saja kepada kaum dewasa, kepada kanak-kanak, pemuda dan remaja. Kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada orang dewasa saja, tidak. Ayo kepada anak-anak. Panggil Yesus. Satu waktu kalian tidak bisa panggil papa mama. Papa mama tidak bisa menolong anak-anak sekali. Satu waktu dunia akan dihangus, hancurkan oleh Tuhan. Kepada siapa kita mau berseru? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini, cari Dia, berhadirat di dalam setiap hidupmu. Maka kekuatan ilahi ada di dalam kehidupan. Ada pertolongan, ada kekuatan. Saat ini kita percaya, kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Dia bekerja bagi kita, bekerja bagi saudara dan saya. Dari atas sampai ke belakang, Dia mau berhadirat, melingkupi, memberi kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya. Dan hari ini biarlah pencurahan baru itu, ada pemulihan,
Ada urapan yang baru, ada api Roh Kudus menyala di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dimampukan berjalan dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Kita dimampukan. Kalau kita lihat zaman di hari-hari ini, peperangan melanda di mana, saling bunuh di Nigeria, anak-anak Tuhan dibantai begitu rupa, mengerikan. Kita masih bersyukur. Kita belum hujan bukan hujan peluru ya, baru hujan basah masih bisa dilap. Kita datang mencari hadiratnya. Dengan segala kekuatan yang ada, kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang penyembahan yang terbaik karena Dia sudah begitu baik. Dari awal tahun ini, kita sudah merayakan Natal, hari kelahirannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dan saat ini kita diberi sahabat yang sobat yang setia, terus mendampingi kita sampai di akhir zaman. Kita dipersiapkan. Kata persiapan ini benar membawa saya sesuatu kegentaran yang sangat. Bagaimana kalau Dia datang kita dalam keadaan tidak siap? Nah, ini menjadi suatu kengerian bagi kita. Dan percuma saja ibadah kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kalau kita tidak berada bersama-samanya di awan yang permai. Oleh sebab itu, biarlah seberapa yang ada saat ini, di pandangan mata dunia mungkin kita bilangan yang sangat kecil, tapi biarlah dan bilang yang kecil ini, Allah mengurapi kita, Allah mempersiapkan kita dengan kuasanya, sehingga kita mampu melaksanakan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi dunia ini lewat kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, dan ada rahasia rohani di balik kata-kata dalam bahasa Ibrani di dalam Mazmur. Kita buka Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Ada rahasia rohani yang kita boleh dapati di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-6. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama, dan kalau yang sudah dapat, katakan amin. Haleluya. 3, 2, 1. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Terima kasih umat Tuhan, silakan duduk kembali. Apa yang biasanya kita bawa saat kita menyembah Tuhan? Melodi yang indah, suara yang indah, atau sesuatu yang lebih dalam lagi? Ada rahasia di balik kata. Di ayat ini ada 3 kata yang sangat mirip, tetapi punya nuansa yang berbeda. Di sana katakan sujud. Di dalam bahasa Ibrani menggambarkan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyembah berbicara tentang hati yang hormat, cinta, haus akan hadiratnya. Berlutut melambangkan penyerahan total dan ketundukan kepada kehendak Allah, kepada otoritas Allah, kepada kedaulatan Allah. Hari ini sebelum kuasa Roh Kudus dicurahkan, sebelum kita menyembah datang kepadanya, kita rindu umat Tuhan merendahkan hati dengan hati yang lapar akan hadiratnya. Datang dengan hati yang menyembah. Mari kita buka hati kita terus, menikmati kasih sayang Tuhan hari lepas hari, menikmati baiknya. Ada sukacita ilahi, walau mungkin
secara jasmani kita tertekan dengan segala pergumulan hidup yang ada. Kesedihan yang mendalam tidak bisa dicurhatkan kepada siapapun. Ada sakit penyakit yang terus merongrong kita. Tapi biarlah dengan hati yang menyembah, kita membawa itu ke dalam hadirat Tuhan. Di hari Pantekosta ini, pencurahan kuasa Roh Kudus, sesuatu yang sangat dalam dan penuh dengan rahasia ilahi di balik firman Tuhan ini. Nah, Pemazmur 95 ayat ke-6, firman ini bukan hanya mengajak kita beribadah biasa, tetapi mengajarkan jalan menuju hadirat dan pencurahan kuasa Roh Kudus. Di dalam bahasa Ibrani, sujud artinya syahah, artinya merendahkan diri, tersungkur, menyembah penuh hormat di hadapan Raja segala raja. Sebelum kita menyembah, kita persiapkan hati. Harus ada kerendahan hati. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi hati yang hancur dan haus di hadiratnya. Di sini juga berkata membungkuk, menyembah. Ini adalah langkah awal untuk meletakkan ego kita di bawah kaki salib Yesus. Ada posisi yang mungkin, aduh nanti kotor ya. Tapi kita mau meletakkan itu semua dengan rasa hormat. Karena dia sudah baik. Sangat baik di dalam kehidupan saudara saya. Biarlah kita memposisikan hidup kita dengan segala kerendahan hati. Kalau kita masih ada sifat-sifat kesombongan, kita mau singkirkan. Tuhan, ampuni saya. Ketika saya membaca firman Tuhan juga, ada pegumul yang berat. Karena gak gampang kalau cuman baca, menyampaikan. Tapi biarlah Roh Allah sendiri yang mau berkata-kata di dalam setiap lubuk hati saudara. Saya hamba Tuhan terbatas. Saya juga takut. Saya mengajar, tetapi saya terbuang. Saya tidak mau demikian. Pergumulan, doa, puasa. Walaupun kita tidak menyalahkan 10 hari di tempat ini, saya tetap mencari hadirat Tuhan. Walaupun hujan badai, pergi mencari hadirat Tuhan. Urapan Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan saya. Ada kekuatan yang baru. Ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam kehidupan saya. Sehingga saya dimampukan pada saat pagi hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Alkitab, Abraham ketika bertemu Tuhan, ia tersungkur menyembah. Di dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Sebelum mukjizat terjadi, ada hati yang tunduk terlebih dahulu. Yang pertama adalah sujud. Yang kedua adalah menyembah. Bahasa Ibrani-nya katakan kara. Ketika saya pelajari ini, kok kara ini kayak itu ya. Kalau ibu-ibu di dapur itu ada merek santan ya, kara. Benar, tulisannya K-A-R-A, kara. Nah, saya pikir-pikir, iya ya, untuk menjadi santan itu ambil patinya, itu harus diperas. Baru menjadi santan merek kara. Di sini juga menyembah adalah kara, membungkuk, merendahkan diri, menyembah seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Penyembahan bukan sekedar lagu, tetapi penyerahan total. Di hari Pantekosta Tuhan mencari penyembah-penyembah, bukan hanya memuji dengan bibir saja, tetapi dengan menyerahkan hati sepenuhnya. Saya percaya ketika saudara, Roh Kudus mempersiapkan saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan, semua dipersiapkan. Dari rumah atau dari kemarin-kemarin, rindu bertemu hadirat Tuhan, bersekutu di dalam rumah Tuhan, mencari hadiratnya. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita. Dia berjalan melalui pintu-pintu yang dibukakan bagi dia. Jiwa saudara siap membukakan pintu hati bagi dia. Dia masuk dan tinggal, menaruh damai sejahtera di dalam hidupmu. Sesulit apapun, ada kekuatan yang baru. Kita dipulihkan. Ada kemenangan di dalam masalah hidup kita. Ada kekuatan yang baru ketika kita menghadapi persoalan hidup ini. Dan kita menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Penyembahan bukan sekedar hanya bersenang-senang saja, tapi kita bersuka cita, roh kita. Seperti tadi ada nyanyi katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari. Menari, menari, menari seperti Daud menari. Ada sukacita ilahi, walaupun sulit. Oleh sebab itu kita mau bebaskan roh kita. Kita mau bebaskan ego kita. Buang. Biar diisi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam bahasa Inggris kata diterjemahkan adalah bow down, tapi maksudnya jauh lebih dalam lagi. Ternyata kara ini bukan sekedar bow down, tapi break down, hancur. Hancur di sini bukan hancur karena gagal, tetapi hancur karena duka, atau berkesadaran total akan kekudusan Tuhan. Di hari ke-7, ketika saya menyembah Tuhan, ada kekuatan ilahi. Saya sombong sekali. Orang-orang disuruh maju ke depan, saya tetap, Tuhan, saya di sini aja ya. Saya nggak mau merendahkan hati. Tapi kasih sayang Tuhan melawat saya hari itu. Ada tangan yang menumpangi saya. Dan hanya saya dengan Tuhan. Hari itu hanya saya dan Tuhan. Pribadi saya dan Tuhan. Saya letakkan segala-galanya. Padahal di jam-jam terakhir, gereja sebegitu besar. Saya sadar lagu tetap mengalun. Ada bagian-bagian orang juga yang masih di dalam penyembah. Dan kata-kata itu hanya aku dan Tuhan saja. Suara saya dengar di segala penjuru. Nah, hadirat terus Tuhan bekerja. Saya rasanya lemas. Tuhan peras saya. Peras hati saya. Saya tidak tahan di dalam hadirat Tuhan. Dan saya bersuka cita. Pagi ini ada rahasia firman Tuhan melawat kita semua supaya kita menyembah Dia lebih lagi. Biarlah ini menjadi gambaran ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sanggup berdiri di hadapan keagungan pencipta ilahi. Kita dimampukan walaupun situasinya sulit, situasinya tidak bisa kita kendalikan, tapi kita mohon kuasa Roh Kudus menjamah kita. Di dalam ayat yang di firman Tuhan katakan, di tokoh yang kedua ada Daniel.
tetap berlutut dan menyembah Tuhan walaupun situasinya sulit. Walau diancam di gua singa, penjamahan sejati tetap berdiri di tengah tekanan. Yang ketiga adalah barak. Berlutut artinya barak. Merendahkan diri untuk menerima berkat hadirat Tuhan. Ada kuasa ketika lutut kita menyentuh tanah. Seringkali Tuhan mencurahkan urapan bukan kepada yang paling kuat saja, tetapi kepada kanak-kanak pun kuasanya, kepada Andre di sana dan teman-teman yang lain. Mungkin kepada yang tua-tua sudah tidak bisa berlutut lagi. Tapi ketika kita punya sikap hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, Dia lawat pribadi lepas pribadi. Terhubung doa kita. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Artinya kita memuji Tuhan dan segala keagungan yang diberikan dalam kehidupan kita. Ada kuasa ketika kita berlutut menyembah Dia. Barak diterjemahkan di dalam sebagai bahasa lutut kenel, tetapi ada makna ganda yang indah di sini. Barak dapat diartikan ada dua hal, berlutut dan memberkati. Bagaimana caranya kita memberkati Tuhan? Dengan berlutut dan menyembah atau dengan memuja. Memuja Dia buat segala kebaikannya, buat segala rahmatnya yang sudah kita terima hari lepas hari. Oh, kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Hal yang tidak pernah bisa kita pikirkan, Dia berikan di dalam kehidupan kita. Hari Sabtu ada telepon, saya lagi doa puasa. Lagi doa puasa ya. Saya cuma tertawa aja, saya nggak mau ngaku ya, karena nanti dipuji sama manusia. Saya mau menyebut puji Tuhan saja. Nanti ya saya kirim makanan. Itu juga Roh Kudus yang menggerakkan. Ketika kita digerakkan Roh Kudus, ada kesaksian, walaupun kesaksiannya hanya sebegini, tapi kan kami sepastori terberkati. Penghiburan Roh Kudus itu banyak, walaupun kelihatannya receh, tapi kita dapat bersaksi. Ayo jangan bermalas-malasan. Saya percaya sepanjang minggu ada banyak kesaksian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berikan. Itu tanda Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tokoh yang ketiga ada Elisa. Berlutut berdoa sampai langit yang tertutup kembali menurunkan hujan. Itu kita bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-42. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42 saya tidak baca. Yang kita mau percepat, nanti kita akan menyembah kepada Tuhan. Rahasia Pantekosta hari ini, sebelum api turun, ego harus diturunkan. Sebelum kuasa dicurahkan, hati harus ditundukkan. Sebelum Roh Kudus memenuhi hidup kita, harus ada syah, karah, dan bara. Ada di dalam kehidupan kita. Memiliki kita syarat yang mutlak. Ketika kita merendahkan hati kita, kita tidak bisa membungkuk jika leher kita masih tegak dan kaku. Kita tidak bisa berlutut jika merasa setara dengan ada yang di depan kita. Oleh sebab itu biarlah pada saat yang indah ini
2000 tahun yang lalu dia sudah surahkan. Terus dia bekerja hingga akhir zaman. Ada pujian katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Kita harus dipenuhi, bukan hanya semata kaki, bukan segedengkul, bukan sepinggang, tapi kita harus penuh dengan hadirat Tuhan. Tadi Bapak Nambawan sudah saksikan di zaman-zaman dulu, dari depan sampai belakang, acak-acakan, tapi enggak tumbuh-tumbuhan. Di sekolah kita juga begitu. Apalagi kalau Bapak Pendeta Hani Mande dari Jakarta, dia pelajaran Roh Kudus. Satu ayat dikipas, orang sudah mulai menyembah Tuhan. Gak disuruh menyembah, gak tahan. Makanya di sana dikatakan adalah surga kecil di bumi, dekat sekali. Ayo kita yang ada di tempat ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada rasa surgawi itu. Oleh sebab itu, sebelum kita menyembah Dia, kita tanggalkan segala yang tidak Allah sukai. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Ya, Roh-Nya bekerja di dalam kehidupan. Kasih sayang memeluk saudara, memberi kekuatan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada saudara-saudara, saudari yang saya cintai di dalam Tuhan. Karena hadiratnya melingkupi kita. Kita datang dengan tidak membawa segala kelelahan kita, tapi kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Roh Allah ada di dalam kita. Kita masih menghidupi api kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ada pujian katakan, Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Ya, Yesus, haleluya. Amin, amin, haleluya. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Amin, haleluya. Datang ke atasku, datang ke atasku. Datang penuh, datang urapiku, dengan kerinduan yang dalam. Datang sekali, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang penuhi kami Tuhan. Datang urapiku, segarkan Tuhan, mengalir setiap aliran-aliran surgawi yang saudara mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terima, buka hati, tinggal kita terima karena Dia sudah curahkan kuasa itu. Dia sudah berikan untuk kepentingan saudara dan saya, untuk kita melangkah di dalam dunia yang penuh dengan segala masalah ini.
Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang beriman. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau melawat kita, mau memenuhi dalam setiap kehidupan. Mari dengan sikap kita menyembah kepada Tuhan, sikap tunduk kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama berlutut datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Dia, kepada Sang Pencipta kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita. Buka setiap hati. Untuk setiap hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mengalir di tempat ini. Menjamah melawat kami. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Roh Kudus yang haleluya. Singer boleh bantu saya untuk datang menyembah kepada Tuhan. Mujikan pujian, dikatakan Roh Kudus yang manis. Haleluya. Pemain musik, haleluya. Oh, sembah Dia. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Kudus yang manis, haleluya. Dengan kerinduan hatimu, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku. Sekarang waktunya Dia bekerja bagi kita, haleluya. Roh Kudus yang amin, amin, haleluya, haleluya. Datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, amin, haleluya. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atas. Jemaat Tuhan menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, haleluya. Roh Kudus yang berseru kepadanya, haleluya, haleluya. Datang ke atasku, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Jemaat Tuhan berseru, berdoa kepada Tuhan, minta kuasa-Nya dicurahkan bagi kita semua. Kita bersatu di dalam Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Datang urapiku, datang segala
kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berseru di dalam namanya. Surga mendengar seruanmu. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kiara batakaya ramasi. Kiara penuhi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, curahkan kuasa-Mu. Haleluya, lawan umat-Mu hari ini Tuhan. Kami sembah Engkau di dalam segala kekudusan kami. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam namanya. Haleluya, 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 ya haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, puaskan kami Tuhan, segarkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Siara mata kaya rabasi. Haleluya, haleluya. Lawat umat-Mu ya Tuhan, lawat kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima lawatan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ujani kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.